Ya pemirsa, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Tabib Nanang bahwa penderita penyakit diabetes itu seharusnya memang tidak perlu menakuti gulanya, karena yang perlu ditakuti itu adalah endapannya. Karena ketika sudah mengendap di bagian tubuh kita, ternyata bisa menyebabkan akibat yang begitu fatal sekali. Dan di sini Tabib Nanang juga sudah menyampaikan bahwa ada puyer herbal yang ini bisa digunakan untuk menghilangkan endapan dari penderita penyakit diabetes tersebut. Dan sekarang saatnya kita membahas mengenai penyakit jantung koroner. Jantung koroner. Ini luar biasa loh Tabib, karena penyebab pembunuhan pertama, penyebab pertama kematian di Indonesia. Di Indonesia. Salah satunya jantung. Gini, saya gambarkan pembuluh darah manusia itu saya gambarkan seperti selang air ini ya, Mbak Win ya, pemirsa di rumah ya. Pembuluh darah manusia itu hijau-hijau yang biasanya diinfus ini loh. Hijau-hijau yang biasanya diinfus untuk memasukkan obat, itu pembuluh darah manusia, tempat berjalannya darah. Saya gambarkan seperti selang air. Selang air ini kalau kita beli baru, bagian dalamnya bersih. Betul. Gitu ya. Nggak ada keraknya. Nggak ada keraknya. Selang air kalau kita beli baru, bagian dalamnya bersih. Kalau sudah dipakai 1 tahun, dia mulai kotor, ada plaknya ini ya. Ada plaknya. Lah, kalau selang air yang mengotori namanya lumut atau plak atau kerak, gitu ya. Kalau selang pembuluh darah kita hijau-hijau yang biasanya diinfus ini, selang pembuluh darah kita itu yang mengotori lumutnya itu ada 4. Apa aja itu Tabib? Yang pertama, 1 gula. Gula itu mengendap juga di pembuluh darah. Mengendap gitu loh ya. juga? 1 gula, 2 kolesterol, yang ketiga trigliserid. Trigliserid itu lemak darah, bukan lemak perut saya ini ya. Perut saya segede beduk. Kalau itu belut. Ya itu beda lagi. Bukan lemak perut ini, bukan. Trigliserid itu lemak di dalam darah kita, gitu ya. Terus satu lagi asam urat. Keempatnya ini mengendap di pembuluh darah kita, mengotori selang pembuluh darah kita. Kalau selang pembuluh darah kita ini sudah mulai kotor, dia akan mulai sempit, lama-lama buntu. Kalau sudah buntu, di mana buntunya? Gitu loh ya. Kalau buntunya di otak namanya stroke, kalau buntunya di jantung namanya koroner, serangan jantung atau angin duduk istilah Jawanya itu ya. Betul. Istilah Jawanya angin duduk. Lah, beda tempat, beda nama, intinya sama. Gitu ya. Tergantung mengendapnya di mana. Lah, di antara 4 ini, gula, kolesterol, trigliserid, asam urat, itu yang paling jahat itu gula. Setinggi-tingginya orang kolesterol tinggi, resikonya itu cuma 2. Kalau enggak serangan jantung mati mendadak, atau serangan stroke mati tapi dikredit separuh-separuh gitu ya. Mati tapi dikredit. Ya, itu dikredit. Dikredit separuh-separuh. Istilahnya sangat asing sekali gitu ya sama Tabib Nanang. Itu ya, resikonya itu paling berat gitu loh ya. Nggak ada yang kolesterolnya tinggi sampai resikonya kakinya luka, nggak sembuh-sembuh, sampai dipotong, diketak-ketok sikile. Iki pring taya apa, diketak-ketok sikile. Sesuai entek iku ngono gitu loh ya. Nek pring cokol mana lah, iki sikile wong itu ketak-ketok gitu loh. Jangan kalau bisa. Untuk pasien diabetes itu kalau yang kakinya luka itu nanti akan saya kasih tabur luka. Artinya gratis. Masih ada solusi yang lain. Masih ada solusi, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu, iki diketak-ketok, iki pring taya apa, diketak-ketok. Nanti saya kasih tabur luka. Biasanya alhamdulillah cocok gitu loh ya untuk diabetes yang luka. Kok kembali ke diabetes lagi? Kita ngomongkan jantung ya. Yang paling jahat di antara 4, gula, kolesterol, trigliserid, asam urat. Ini yang paling jahat itu gula. Gitu ya. Kalau yang paling jahat endapan gula ini saja bisa saya gelontor. Apalagi adik-adiknya ini yang nggak patek jahat gitu loh ya. Lebih gampang lagi dong. Ya lebih gampang lagi. Untuk kasus pasien ini mafhum mukhalafa ya. Ini kalau istilah pesantren itu mafhum mukhalafa itu seperti itu. Kalau yang paling berat saja bisa digelontor, endapan diabetes gula. Apalagi adik-adiknya gitu loh ya. Ini ya tambah bersih nanti. Otomatis. Iya tambah mudah. Untuk pasien jantung koroner yang sudah divonis jantung koroner itu biasanya minum herbal asal murni ya, asal murni jantung koroner loh ya. Itu biasanya rutin minum herbal saya habis 6 paket. 6 paket, 1 paketnya untuk 10 hari ya. 1 paket untuk 10 hari dan ini nanti kalau 6 paket itu kurang lebih pengobatan 2 bulan. Insya Allah itu sudah jebol penyumbatannya. Sudah bisa lari lagi. Sejauh ini memang yang terjadi seperti itu. Seperti itu ya, pengalaman yang sudah loh ini ya Mbak Win ya, pemirsa di rumah ya. Asal murni loh ya diabetes ya. Asal murni jantung ya. Asal murni jantung koroner ya.
itu nanti insya Allah biasanya 6 paket sudah jebol penyumbatan di jantungnya. Murni jantung koroner, tidak ada komplikasi yang lain. Murni dan itu konsumsinya juga harus rutin? Rutin, 2 bulan biasanya sudah jebol. Insya Allah lolos dari vonis pasang ring jantung. Ya. Jadi saya sering itu menggagalkan vonis pasang ring jantung untuk pasien-pasien yang jantung koroner. Asal murni jantung koroner, insya Allah 6 paket itu sudah jebol, tidak perlu pasang ring. Nanti silakan di treadmill, periksa ke dokter spesialis harus jantung. Dipastikan terlebih dulu ya, Tabib betul. ya. Yang memastikan menyatakan sembuh itu dokter bukan kita, bukan saya, bukan pasiennya, dokternya. Itu nanti biasanya sudah jebol. Kecuali kalau ada komplikasi penyakit yang lain, otomatis herbal yang diminum, yang dari saya yang diminum itu nanti akan saya bagi-bagi. Misalnya ada komplikasinya diabetes, ada komplikasinya darah tinggi, ada komplikasinya asam lambung, itu nanti akan terbagi. Ini yang sering. Gitu loh. Itu yang sering seperti itu. Rata-rata seperti itu. Ya. Jadi kalau memang murni jantung koroner, insya Allah 6 paket sudah jebol. Karena saya sudah sering itu seperti itu menggagalkan vonis pasang ring jantung. Ya. Terus gini, kolesterol ini kalau mengendap tanda-tanda awal ya pemirsa ya, supaya pemirsa paham, jangan-jangan tahu-tahu langsung kena serangan jantung, meninggal gitu loh ya, jangan sampai seperti itu ya. Tanda-tanda awal harus tahu dulu. Biasanya kolesterol itu kalau sudah mengendap di telapak tangan, itu nanti tangannya jadi sering kesemutan, kaku ketika bangun tidur, atau ketika naik motor, ini macet gitu ya, kesemutan, terus dikibas-kibaskan gini, terus hilang kesemutannya gitu ya. Itu tanda kolesterol Anda sudah mulai ngendap di telapak tangan. Terus kolesterol itu juga bisa ngendap di telapak kaki. Kalau bangun tidur, terus jalan kaki, jalannya pincang-pincang, gedaglik-gedaglik gini ya. Apa cara bahasa Indonesianya apa itu? Gedaglik-gedaglik gitu. Pincang-pincang, setelah jalan 10 langkah hilang pincangnya, ya gitu ya, hilang nyerinya di telapak kakinya, itu tanda kolesterol sudah mengendap di telapak kaki. Gitu ya. Terus kolesterol itu kalau mengendap di daerah sekitar pundak dan leher, ini nanti jadi sering kaku, bengel gitu ya. Dicek tensinya enggak tinggi, tapi kok sering kaku, bengel gitu ya. Cara Jawa itu bengel ya. Ya kaku itu tadi. Kaku sekitar pundak dan leher, ini nanti kalau dibiarkan terus-menerus jadinya ke stroke. Gitu loh ya. Arahnya ke stroke. Kalau kolesterol ngendapnya di jantung biasanya naik turun tangga mulai ngos-ngosan. Harus ngatur nafas dulu. Iya. Terus terburu-buru, apa cara Jawa ini kesusunan. Misalnya ada orang mau jatuh, wah terburu-buru kepingin nolong. Terus dadanya ini rasanya nyeri atau menggos-menggos, ngos-ngosan gitu ya. Nah itu biasanya tanda kolesterol sudah mengendap di jantung. Ini harus paham dulu tanda-tanda awalnya supaya jangan sampai kena serangan jantung. Betul. Gitu loh ya pasien ya. Dan insya Allah herbal di tempat saya sangat efektif sekali untuk membersihkan plak pembuluh darah ini. Ya. Gitu ya. Oke, kadang-kadang saya barusan tadi, kalau nggak salah, ditelepon pasien dari Jakarta. Pak Nanang, saya itu sudah divonis kena jantung koroner. Ya. Jantung koroner tapi dicek kolesterol saya itu normal. Nah, ini agak aneh ini. Aneh kan? Ya sebenarnya nggak usah aneh. Jadi gini. Yang membuat orang kena serangan jantung itu plaknya. Gitu ya, plaknya dari kolesterol, endapan dari kolesterolnya ini menyumbat di jantungnya. Bukan kolesterolnya. Karena kalau tadi yang disampaikan adalah kolesterolnya. Nah, yang disampaikan orangnya tadi kolesterol, ya kolesterol saya normal, di bawah 200, LDL, HDL oke, bagus. Tapi saya kena serangan jantung Pak Nanang. Padahal permasalahannya terletak pada endapan. Iya, pada endapannya tadi. Nanti saya divonis di 1 bulan lagi itu mau pasang ring. Ya wes gini, minum herbal saya dulu, jangan pasang ring dulu ya. Minum obatnya dokter. Obat dokter harus tetap diminum ya, obat pengencer darah. Biasanya dokter itu dikasih itu, obat pengencer darah, obat melebarkan pembuluh darah, obat menurunkan kolesterol itu ya. Tetap diminum saja. Herbal saya tidak ada pertentangan. Saya tidak punya masalah dengan obat dokter. Gitu loh ya. Tidak ada pertentangan. Herbal saya diminum dengan obat dokter, bersamaan pun aman. Ya. Herbal saya itu tugasnya membersihkan plak pembuluh darah. Sedangkan obat dokter itu menurunkan kolesterolnya, mengencerkan darahnya, gitu ya. Lipitor, Aspilet, Clopidogrel, Simvastatin, isosorbit, vasorbit yang diletakkan di bawah lidah, itu fungsinya beda dengan herbal saya. Jadi banyak sekali jenisnya yang sudah disebutkan oleh Tabib Nanang. Banyak jenisnya ya. Oke, Tabib, nanti kita akan membahasnya kembali di segmen berikutnya supaya pemirsa setia ini semakin penasaran apa sih sebenarnya solusi bagi penderita penyakit jantung koroner yang bisa diobati dari pengobatan Tabib Nanang. Jangan kemana-mana, kita kembali usai jeda.